before the storm. Things aren't as they were before. Your best. Saat ini sudah ada dua tim yang memastikan lolos ke babak Grand Final. Mereka adalah Jakarta Popsivo Poluan dan Jakarta Pertamina Enduro. Namun kelolosan kedua tim tersebut kini menimbulkan drama baru. Drama itu dimulai ketika Mega secara tidak langsung dianggap menyindir kedua tim tersebut ketika bertemu di pertandingan terakhir seri solo. Tak main-main Mega menyindir dengan kalimat play soft atau jika diartikan dalam dunia olahraga berarti bermain tidak all out. Sindiran itu dianggap banyak orang ditujukan kepada Enduro yang terkesan tidak bermain serius karena status mereka yang sudah dipastikan lolos ke babak Grand Final. Masalah ini akhirnya mendapatkan reaksi dari Rama Sugianto selaku komentator di ajang Proliga. Lalu reaksi seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Nasib apes harus dialami oleh Petrokimia Gresik karena mereka dipastikan gagal lolos ke babak Grand Final. Sebuah hal yang pastinya sangat menyesakan, pasalnya sebelumnya Gresik berpeluang lolos karena mereka mampu mengalahkan Elektrik PLN di pertandingan terakhir. Tapi kelolosan mereka tiba-tiba sirna begitu saja ketika Popsivo Poluan berhasil mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor set akhir 3-0. Hasil yang sudah cukup untuk menggeser Gresik dari posisi kedua, sekaligus membuat mereka memastikan diri lolos ke babak Grand Final. Kemenangan dari Popsivo ternyata mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Banyak yang menilai jika lawan Popsivo yakni Pertamina Enduro sengaja tidak bermain serius karena mereka sudah lolos ke babak final terlebih dahulu. Hasil yang membuat Popsivo Poluan meraih kemenangan dengan sangat mudah. Hal inilah yang akhirnya mendapatkan reaksi dari Megawati, pemain dari Gresik. Secara mengejutkan, pemain berusia 25 tahun tersebut melakukan sindiran jika Enduro dan Popsivo Poluan bermain sabun demi bisa mendapatkan keuntungan masing-masing. Hal yang membuat jaga dunia maya langsung heboh dengan apa yang dilakukan oleh Megawati. Apa yang dilakukan oleh Mega akhirnya mendapatkan tanggapan dari Rama Sugianto. Menurut komentator Proliga tersebut, sah-sah saja jika sebuah tim memilih untuk tidak serius ketika bermain. Alasannya adalah karena sistem Proliga yang tidak menuntut setiap tim untuk selalu tampil all out hingga akhir. Namun Rama juga memberikan saran jika sistem Proliga sebaiknya diubah dengan tujuan agar pertandingan antara Popsivo melawan Enduro tidak terjadi lagi. Bagi Rama, sistemnya mirip dengan yang ada di Liga Korea dan Liga Jepang. Ternyata lagi rame nih dengan hasil yang ada di Final Four di Kota Solo. Banyak yang pada akhirnya menyayangkan ya, ada tim-tim yang udah dipastikan lolos pada akhirnya tampil nggak all out di sisa laga. Tapi kalau menurut gue ya itu nggak salah sih dari semua tim, nggak salah Pertamina Enduro, nggak salah juga dari Popsivo, nggak salahnya juga dari Petro. Karena memang dari sistem kompetisinya yang nggak memaksa tim untuk tampil all out sampai akhir. Mungkin kalau sistemnya, kompetisinya misalnya ada privilege peringkat pertama di babak Final Four akan lolos langsung ke final. Sementara kalau peringkat kedua akan diadu lagi sama peringkat ketiga di ya taruhlah kutipannya seperti semifinal. Nanti pemenangnya tersebut akan lawan peringkat satu di laga final. Mungkin itu akan jauh lebih menarik dan akan mendorong tim-tim seperti Pertamina Enduro akan tetap all out karena akan mengincar peringkat satu. Begitu pula dengan Lavani kan di Kota Solo. 2 kali pun mereka main dengan pemain cadangan karena memang lagi-lagi nggak ada yang ngebuat mereka harus main all out sampai akhir. Yang penting udah dipastiin lolos dan akhirnya mereka main pemain cadangan dan memang mereka juga hindarin lah pemain-pemain utama mereka cedera kan gitu. Mungkin kalau sistemnya kayak gitu ya akan lebih menarik sih kalau menurut gua. Jadi peringkat 2 sama peringkat ketiganya akan diadu di hari Sabtu. Nanti yang menang akan lawan peringkat 1 di hari Minggu. Itu akan membuat tim-tim akan all out sampai akhir karena mereka akan kejar tuh privilege untuk jadi peringkat 1 di babak Final Four. Ketimbang yang dikejar cuma uang 60 juta itu kan kayaknya menurut gua udah nggak relevan lah dan bukan sesuatu hal yang menarik untuk dikejar karena 60 juta itu ya uang yang nggak begitu besar untuk tim-tim
untuk bisa bersaing di Thailand Mobile Pro Liga 2025. Kini dengan semua yang sudah terjadi, tak sedikit orang yang menunjukkan sikap tidak respect atau bahkan sampai menghujat Mega. Namun Mega memilih tak mempermasalahkan hujatan yang ditujukan kepadanya. Karena yang terpenting, dirinya sudah berusaha menjunjung sportivitas entah saat bermain di Indonesia maupun Korea. Makan hati. Kan kalau olahraga itu harus menjunjung tinggi sportivitas kan guys. Aku capek loh menjunjung tinggi sportivitas terus. Nggak di Korea, nggak di Indonesia. Aku menjunjung tinggi paling tinggi sportivitas loh ya. Capek jadi aku guys ternyata. Udah dihujat, nggak main, kalah lagi. Gak apa-apa, semua itu udah tertakar, nggak akan tertukar. Di Korea sih nggak ada masalah sih menjunjung tinggi sportivitas ya kan. Cuma itu perumpamaan aja. Dengan kejadian seperti ini, semoga PBVSI dapat mengevaluasi sistem dan regulasi Proliga yang lebih baik lagi di musim depan agar lebih kompetitif. Semoga permasalahan drama babak Final Four ini segera selesai. Sebagai fans, mari kita nikmati saja sisa pertandingan yang ada. Jangan mudah terpancing dan berhenti menghujat para pemain. Salam sportivitas.